Kemudian langkah pertama adalah menambahkan yang namanya binding buffer. Sudah diberi nama yang warna kuning. Binding buffer yang akan membantu melelehkan gel elektroforesis tadi dan nanti diikatkan ke membran matriks. Silakan Bu. Binding buffer ditambahkan ke ini. Nah, ada satu yang ini. Yang paling kiri adalah, coba diangkat teman-teman lihat, ini gel yang dipotong tadi ada semua ya. Ini gel potongan hasil elektroforesis berukuran 120 pasang basah. Bentuknya masih gel ya. Sekarang kita harus encerkan dulu. Silakan. Kita tambahkan ke dalamnya binding buffer sebanyak. Ini biar langsung terdengar. Oke, teman-teman yang di online maupun yang offline, oke, yang mengikuti online dan offline, kita sedang melakukan tahap purifikasi. Saat ini sudah ada gel hasil potongan dari elektroforesis, ditambahkan ke dalamnya binding buffer sebanyak berapa di protokol? 2 kali berat gel. Itu dia. Kita harus timbang dulu, ini penting. Kita kalau siapkan timbangan sebentar. Oke, timbang di colok. Jadi ditimbang dulu cup kosong ya. Iya. Nanti ambil cup kosong ya. Ada cup kosong yang bisa dipakai. Tunggu, ada cup kosong ini. Ini kosong berarti? Apa sih? Ini ada kok cup kosong. Ditimbang dulu nanti. Cupnya sama? Iya, silakan. Berapa? 1,0. Mungkin dia. Oke. Oh, dia nggak itu ya, nggak mencapai. Oke, ya, tidak. Jadi minta maaf, ini memang kebetulan timbangan yang kita miliki tidak sensitif untuk mendeteksi miligram. Tapi kita seharusnya langkah idealnya adalah timbang cup kosong. Misalnya beratnya adalah 1,5 gram ya misalnya ya. Ketika dimasukkan dengan gel, beratnya menjadi 2. Misalnya berarti ada selisih 0,5, maka yang ditambahkan adalah 500 mikroliter. Begitu. Jadi jumlah binding buffer yang ditambahkan harus sebanding dengan berat si gel. Nah, kita sekarang pakai ilmu virologi atau kita kira-kirakan saja karena timbangannya belum ada. Coba diangkat, kita lihat kira-kira ini gel berapa? Ya, 2 kali lipatnya boleh ya. 1 mili. Jadi kalau beratnya kita anggap 200 miligram, maka teman-teman menambahkan 2 kali 2, 400 mikroliter. Silakan ditambahkan 400 mikroliter binding buffer. Jadi volume yang ditambahkan adalah 2 kali lipat berat gelnya. Ini 1000. Iya, itu 1000 disetting 400. Tambahkan binding buffer. Nantinya akan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Tentang, let's take this one out. Siap aja, siap langsung. Use that boleh pakai salah satu sama saja. Pakai salah satu, make it 50 or 50 is fine as well. 50, 55, 60. Siapa ya? Jadi sesudah ditambahkan binding buffer, berikutnya kita akan menyimpan melelehkan bagian yang kualifikasi sama. Prinsipnya hanya memurnikan gel tadi. Ini tempat buang-buang. Tapi memang ini yang agak lama adalah melelehkan gel. Sudah dilihat sudah terendam semua Bu? Mungkin perlu tambah. Kayaknya tambah lagi gitu, kayaknya beratnya. Coba tambah lagi 200. Jadi langkahnya ditimbang harusnya ya. Tapi nggak apa-apa, tambahkan lagi 200. Nggak apa-apa itu. Intinya adalah semua gel harus terendam dengan baik supaya nanti
DNA-nya bisa ya gelnya diserahkan dengan baik. Ulang lagi ya, turun lagi. Jangan masukin di dalam tipsnya ya, pelan-pelan tariknya. Turun, tangannya masuk ke dalam, tangannya 200 mikro. Coba diulang lagi, jangan ada gelembung. Masuk ke dalam aja, bukan keluar. Terus ya. Ya. Pelan, terus ya. Oke. Oh, cukup. Dorong sedikit ke dalam aja. Dibantu dorong sedikit. Ya, oke, mantap. Sudah dibuang. Sudah bisa dimasukkan di inkubator. Untuk melelehkan inkubatornya suhunya antara 55 sampai 60 derajat ya. Dan ini sewaktu-waktu dicek. Ya, nanti dibolak-balik sampai betul-betul harus tuntas, sampai dia betul-betul thawing sempurna. Apa? Leleh. Oh iya, ada. Ini ditarik. Ini iya, oke. Ini motor kita keren kan? Dari restu ke perbuatan. Silakan taruh. Ini begini, ini memang restu. Jadi ini yang modifikasi dari elektro udara. Dimodifikasi dan ini sudah berhasil desain for COVID. Kita tidak punya terbaik modifikasi. Maksudnya diperbolehkan. Oh ya, suhunya dijaga itu. Suhunya terukur. Jadi kita pakai termostat, sistemnya termostat. Jadi ketika mencapai suhu tertentu dia berhenti mencapai suhu sehingga suhunya stabil. Jadi ini namanya kreativitas. Taruhan akan menjadi. Yang penting suhunya dipantau konstan. Kalau tidak ada alat yang menyerang. Cari orang teknik yang jago modifikasi alam. Ini Pak, aku yang bikin. Oke, kita lanjutkan kembali ke ekstraksi RNA sembari menunggu ya. Sudah tahap penambahan etanol absolut sekarang. Yang masih ada. Tolong dipantau ya ini. Gel yang dimasukkan sewaktu-waktu dicek, dibolak-balik supaya betul-betul dia leleh. Untuk etanolnya, Perhatikan langkah selanjutnya. kita masuk ke pengikatan RNA. Kita tambahkan dulu 300 mikro. Terus 50. Itu sudah lebih dikurangi. Saja dulu. Langkah selanjutnya kita vortex lagi. Binding column. selama 1 menit. Cukup. Sekarang kita pindahkan. Iya, 850. Selnya di dalam saja, Pak. Di dalam listrik, iya.
Tes. Tes. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Nanti diambil 2 kali. Semuanya ya? Iya. Oke, stop. Stop. Ya. Ini nggak akan waktu. Dibuang. Itu dibuang. Sama tipnya. Ini sesudah ditambahkan tekanan absolut, kemudian di sini kita sudah memindahkan ke binding column. Binding column itu kolom yang mengandung matriks yang bisa mengikat RNA. Ini ya kita menggunakan silica gel, yang artinya dia akan mengikat RNA dan komponen yang lainnya nanti akan diteruskan ketika disentrifuge akan kita buang. Kita sekarang mengumpulkan dulu RNA-nya, nanti dicuci dan selanjutnya diproduksi. Microcortex. Sentrifuge selama 1 menit ya. Ya, langsung. Bawa sama raktupnya tidak apa-apa. Siap, siap, siap. Ditaruh Ini dulu. sudah kita setting sebelumnya. Akan di Temperatur Celsius. open. Oh, Dalam penggunaan sentrifuge selalu perhatikan keseimbangan. Terutama apabila kita menggunakan kecepatan tinggi, pastikan sama volume yang ditambahkan antara Masukkan depan dan sampel. belakang. Berhadapan-hadapan selalu ya posisinya. Oke. Pastikan tutupnya Nah, rapat. sembari dilihat gelnya Bu, tadi yang purifikasi, Oke. sembari dibolak-balik. Itunya dulu, Pak. Sambil bunyi klik. Keluarin, diintip, dilihat. Mulai agak gelap. Kecepatannya 10.000 Balik RPM. ini, Bu. Gitu. Ini Masih bolak-balik, turun. pakai jari dulu gimana? Ya, gitu. Terus masukkan lagi beberapa kali. 20 menit, Time 1 menit. tergantung Ya, ketebalan suhu gel. yang tepat. ini yang 4. Start. Iya. Oh, dia ada. Ya. Buang itu, buang limbahnya dulu, baru dibuang ke jar. Oke. Kita masuk ke mesin pertama. Langkah pencucian sebanyak 500 mikro. Oke. Saya keluar dulu ya. Bisa ke sini sebentar. Remy.
Kita cuci lagi. Centrifuge lagi. Berapa? Masih sama? Iya, Waktunya? sama 1 menit. Start. Belum masak ya Bu ya? Itu ada pertanyaan di chat room, kita baca yuk sembari menunggu. Ini bahasa Jerman loh Zoom-nya. Waterbed tidak ada, rice cooker pun jadi. Oh ya bener banget Bu Iren. Itulah Bu, nanti kita panggil orangnya yang hadir nih yang merakit-rakit alat di lab. Dan ya itulah sangat dibutuhkan kreativitas dalam kondisi sulit. Iya. Oh ya. Oh, oke. Sip. Nah, ini kita oke. Sudah selesai buat melakukan pengikatan ke matriks binding column. Sekarang kita mencuci. Jadi kalau ada garam-garam yang tersisa, ada etanol, ada semua komponen yang masih nyangkut di binding buffer, di matriks silika gelnya, kita cuci supaya yang tertinggal hanya pH-nya saja. Washing buffer dilakukan 2 kali. Masih salah kok. Mana ini? Protokolnya. Closing, apa pertanyaannya? Lisis. Oke, lisisnya itu kami menggunakan volume, ya betul 1:1 kurang lebih. Jadi untuk volume 200 mikroliter sampel, lisis buffernya sebanyak 250 mikroliter. Jadi kurang lebih 1:1. Tapi sebenarnya sangat bervariasi tergantung produsen mana, merek XD sangat, yang penting stick to the protocol.
Katanya bukan masing-masing karena bisa ada juga dari 13 ya. Dia soalnya dingin tadi. Tergantung kit apa yang kita pakai. Iya. Kecepatannya 13 intinya ada. sama kalau Kalau washing kita menggunakan volume rata-rata washing itu 500 mikroliter. Ini sebenarnya lebih karena volume dari binding buffer itu kan maksimal 700 ya. Jadi dia volumenya itu lebih untuk yang penting tidak kepenuhan, tapi cukup untuk mengisi seluruh binding volume yang ada. Ya, komponen saat yang tersisa dari motor itu semua akan jatuh ke collection tube. Jadi itu yang mana ya? Karena volume maksimalnya itu 700. Kita kan nggak bisa menambah itu. Rata-rata washing buffer dilakukan 500 mikroliter. Ya, 2 kali dilakukannya. Intinya sederhana, jadi itu nggak rumit ya, hanya untuk membersihkan. Meluruhkan semua zat pengotor yang lain yang terikat di silika gel, di matriksnya. Setelah semuanya bersih, tinggal leperannya saja, baru kita tambahkan elution buffer atau nuclear water untuk mengelusikan, untuk melarutkan air. Jadi prinsipnya sama antara purifikasi, pekerjaan ekstraksi RNA, isolasi plasmid itu menggunakan prinsip yang sama. Hancurkan selnya, ikatkan materi genetiknya, bersihkan si matriksnya dari yang lain selain materi genetik, terakhir elusi. Jadi semua prinsipnya sama. Dapatkan DNA dari campuran kotor. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, ada dari Ibu Iren. Jarak waktu antara pengambilan sampel masuk ke PTM hingga ekstraksi maksimum berapa, Bu? Pada dasarnya kita menginginkan supaya kondisi PTM-nya tetap dingin sampai dengan ekstraksi materi genetik. Begitu. Jadi beberapa hari bisa ya. Ya. Kami perhatikan kalau lebih dari seminggu kadang-kadang berubah ya CT-nya. Jadi kadar virusnya itu menurun. Jadi yang takutnya nanti orang yang sebenarnya positif kita diagnosis sebagai yang negatif karena penyimpanannya terlalu lama. Karena meskipun dia simpan di PTM akan mengalami penurunan virusnya. Baik, jadi idealnya adalah secepat mungkin, sesegera mungkin. Tapi kalau butuh waktu delay pengiriman dari tempat yang jauh, di packing ke dingin mungkin. Bukan dingin mungkin, dalam suhu dingin lah 4 derajat supaya lebih lama virusnya untuk bisa bertahan dalam PTM. Jadi saya boleh bilang beberapa hari, jangan terlalu lebih dari seminggu. Karena kan kondisi kemarin pemeriksaan COVID kan banyak ya dikirim dari kabupaten mana ya, apalagi kalau ASF gimana Dok? Berapa lama dia tahan sampai tetap bagus di deteksi? Langsung dikirim ya? Kan kalau dari PTI sana ya itu waktu pengiriman. Oh iya. Oke, ya. Elution. Selesai washing buffer kedua sekarang? Elution. Oh, sudah elusi. Oke, ya, cepat sekali. Sekarang di elusi. Ayo, yang purifikasi gelnya ditengok, jangan ditinggal. Ada fakta-fakta. Iya, pindah. Sesuai dengan gambar. Iya. Sepertinya sudah ingat semua ya, para hadirin sekalian, Bapak Ibu. Oh, dari kelihatan pikiran yang aktif. Kita tambah lagi 5 menit lagi ya. Harus betul-betul yakin sampai encer. Ini experience. Pernah pengalaman saya pulang dari awal gara-gara nyumbat dia gitu. Iya, tapi ada yang nyangkut. Oke, kita biarkan lagi 5 menit lagi. Verifikasinya. Biarkan leleh. Memang yang paling lama itu sangat melelehkan. Slide cepat. Iya. Langsung binding. Untuk elutionnya
Ambil semuanya 70. Ya, limbah cair. Sebenarnya yang tepatnya dia harus melalui tahap di apa IPA, jadi harus punya instalasi unit pengelolaan air limbah. Di dalamnya nanti akan diproses secara kimiawi, biologi sampai air layak dibuang ke tanah. Sejauh ini, kalau kami sejauh ini kami menampungnya itu di penampungan sementara. Sementara yang mengandung klorin, natrium hipoklorit. Tapi dia harus di tengah-tengah matriks. Hipoklorit, natrium hipoklorit. Jadi nanti baik kalau ini sampai tengah, jadi baik harus pakai tapi jangan langsung ke matriks. Kemudian kita biasanya pakai 0,1%. Dibuang, dimasukin di jerigen kontainer, nanti kita ada kerjasama dengan rumah sakit yang punya enggak, kalau limbah saya punya kita. Misalnya dengan contohnya kita kemarin bersurat nih ke pada awalnya kan ya kita kalau di RS undangan itu ada IPA. Saat ini kita melalui dinas kesehatan mengarahkannya misalnya dengan universal ya. Jadi harapannya nanti mereka yang kita menanggung sebentar. Kalau limbah padat kita mengirimkan ke namanya PTD pengelolaan limbah B3 Kabupaten Kupang di bawah dinas LH. Mereka sudah rutin sementara. Jadi kita dijemput di sini. Ini limbah-limbah kayak tips, kayak microchip, kayak dibakar. Di sini di Kupang ada di SKL, tunggu 1 menit. Sudah. Kalau di PTD pengelolaan limbah tuh mereka per kilo 27.000. Hitungnya per kilo. Jadi mereka angkut ke sana untuk pembakaran. Sekarang waktu COVID lagi tinggi-tingginya tuh kita bisa berapa puluh kilo. Maka memang pembuangan limbah padatnya mana sekarang. Sekarang kan sudah bersyukur ya udah menurun. Jadi alam juga ikut sedih juga ya karena COVID ya. Kontaminasi segala macam. Dan right, oke. Kayaknya udah ya. Nah, sekarang Lucy bersiap-siap. Setelah ini kita melakukan Centrifuge yang terakhir. transformasi. Centrifuge ke nggak apa-apa Pak. Dia memang seperti itu. Nanti ada cara. Mari Pak. Nah, seperti itu dia. Seperti itu. Dia tidak akan tumpah karena memang volumenya sangat sedikit. Berapa mikroliter ditambahkan Lucy? 70. Jadi Seimbang. Jadi begini, Iya, enggak. Begini Bapak Ibu ya, volume elusi kalau ada pertanyaan kok ada yang 30, ada yang 50, volume akhir itu ditentukan oleh seberapa konsentrasi kita ingin sampel air kita, seberapa kental. Kalau kita pengen misalnya menurunkan sequencing, kita pengen konsentrasinya itu sangat tinggi supaya terbacanya baik, maka tambahkanlah volume yang sedikit. Yes. Ya, 30 mikro misalnya. Jangan terlalu banyak karena kalau encer susah buat dipekatin, tapi kalau pekat gampang ya diencerin tinggal tambah gitu loh. Tidak terlalu encer. Oke. Sudah selesai kita dengan isolasi RNA. Lalu ya siapkan dulu ada tips 10 mikro RNA yang mau diukur periodikan. Oke, jadi pilih opsi nucleic acid warna biru. Oh, positif ke arah layar ya. Kita bulan dulu. Boleh diulang dulu acid dari mana yang dari awal. Oke, duduk saya. Agak maju mungkin bisa. Ya, pertama pilih mode protein kita pilih nucleic acid karena kita mengukurnya RNA paling di atas. Kemudian langkah pertama selalu adalah blanco dulu ya. Dan kita beri baseline dulu menggunakan pelarut yang kita gunakan dalam elusi terakhir tadi ya, LUN-nya. Jadi apa yang dipakai sebagai buffer elusi itu yang dipakai create baseline atau length itu 9 spektro.
Ini duanya dilihat dari sini. Belakang terus. Terus Kak, dua musuh. Apa itu serapan 260? Terus. Sambil mengingat materi kuliah dulu. Ya, materi A260 itu dia khasnya untuk itu ya, untuk nukleotida ya, untuk RNA dan DNA. Tutupnya buka. Buka Jadi dia tutupnya dulu. terdeteksi penyerapan terbaiknya pada panjang gelombang 260. Nanti yang Kak ambil dari sini taruh di 280 cahaya apa? Taruh di cahaya merahnya itu, tapi ujung tipnya tidak boleh. Jadi ini kita akan membaca ya, serapan 260-nya berapa, serapan 280 nanometernya apa. Kan panjang gelombang kan macam-macam ya. Ingat ya, UV visible light kan range-nya. Nah, ini kita mencari tahu sampel kita ini ketika disinari panjang gelombang 260 Kalau nanometer susah boleh ditaruh bagaimana. yang satunya. Juga ketika kita sinari dengan cahaya tampak 280 nanometer berapa bacaan Ini sudah. penyerapan absorpsi. Berdasarkan info tersebut kita bisa menyimpulkan tentang kemurnian dari sampel. Paling blank. Yang biru itu. Biasanya kalau untuk Blank, iya. DNA kita harapkan 1,8. Lebih kurang sedikit tidak apa-apa. Tetap masih dapat digunakan dengan baik untuk molekular, untuk sequencing. 1,6 masih oke, sebaiknya tidak terlalu. Nah, kalau RNA lebih tinggi 1,9 sampai 2 rasio ya. Rasio antara 260 280. Itu artinya jumlah nukleik asidnya 2 kali lipat dibandingkan kontaminan protein. Karena 280 itu untuk serapan untuk protein. Ya, sekarang kita lakukan dua ini. Pakai yang itu. Di tap-tap saja. Di tap-tap saja. Ya, ditutupnya juga. Jadi alat ini Sekarang sampelnya. membantu sekali untuk pengenalan sampel ya. Kita pakai misalnya fungsinya sama saja. Alat spektro UV freeze yang zaman dahulu yang butuh cuvette itu ya. Ya, kita tapi butuh volume biasanya 500 mikroliter agak banyak. Kalau Sehingga diresikan, Pak. meskipun kita bisa habis makanya meskipun kita bisa ngencerin sih pakai air tapi tetap saja yang diambil kan banyak sehingga tidak terlalu efisien buat sampel kita. Jadi lab molekuler kan rata-rata pakai biopsi semua. Sampel itu blank. Membersihkan itu kita biasanya kita selalu pakai elution buffer. Apa? Jadi di antara sampel kita kasih elution buffer supaya dia ada dibersihkan dari sampel sebelumnya. Oh contoh ini. Hasilnya? Mau catat. Hasilnya? Oh sorry. Jelas. Nah ini konsentrasinya 1 nanogram. Konsentrasinya 1,1 nanogram per mikroliter. Ini 1 nanogram relatif kecil ya. Ini mungkin masih bisa, tapi ini kecil tapi masih bisa menggunakan PCR. Kemurniannya, wah ini kurang bagus. Minus 0,3. Minus 0,3. Langkah salahnya di mana? Saya kurang tahu tadi langkah salahnya di mana. Sampel kedua oke. Mungkin ini pemipetannya. Coba diulang sekali lagi kadang-kadang penempatan dari harus pas di tengah-tengah. Apa ya detektor itu ya detektor. Kalau kita gelembung ultra yang masuk bacanya akan salah. Coba diulang lagi, Lintak tolong contohkan. Tambahkan pas di tengah-tengahnya. Jangan lupa dicampur di flix dulu ya sampelnya supaya tercampur dengan baik RNA. Nah, tata cara seperti itu. Ya. Jadi bantu dipegang dengan tangan supaya dia mengarahkan penetesannya pas di tengah-tengah detektor. Oh sama. Sama. Yes.
Oke, memang mungkin kualitasnya ya. Kualitas sampelnya mungkin. minus 0. Oke, bisa kita lakukan sampel kedua? Boleh. Tadi waktu kelompok pertama sangat bagus. Kemurniannya 2, konsentrasinya 10 nanogram per mikroliter. Mungkin ada step yang tadi missing. Coba sampel kedua. Pak, blend dulu. Blend dulu. Ya. Kasih kembali. Yang ini gel udah jadi bubur di sini loh. Kita pakai ini tadi blendnya pakai ini. Sudah siap dipindahkan, Bu. Dikocok lagi ya, sudah siap dipindahkan. Oh, itu airnya nyangkut atau apa ya? Kita pakai tips. Dua. Itu gel atau air ya? Mungkin air ya. Coba kita pakai tips ya, Bu. Kalau dia udah cair berarti itu air yang nyangkut di situ. Sini ke sini, Bu, taruh di rak tabung nggak apa-apa. Nggak dilepas dari itunya ya. Oke. Coba kita pindahkan ke Mari nunggu yang lain kali ya. Siap, dinamain dulu Bu ini binding kolomnya. Udah, pakai dikasih nama gen N tadi ya. Ini adalah gen N hasil PCR. Jadi tulis aja gen N. Di sininya Bu. Di binding kolom untuk purifikasi. Iya. Iya. Ini kan yang tadi gen N kan yang kita PCR hari ini. Gen nukleokapsid dari Sarkov ya. Hasil electrophoresis. Gen N parsial ini ya, lebih pendeknya. Cuman ini. Ayo, sudah lupa. Baru 1 jam yang lalu sudah lupa apa yang dia Konsentrasi. Coba diulang. Ini yang sampelnya. gen nukleokapsid. Sampel kan? Gen N. Ini yang untuk blend. Oke. Jadi beda kan? Untuk sampel sama untuk blend. Coba lagi. Ya, blend dulu. Is it better now? Iya, Berapa? Masih ukur ya? konsentrasinya itu Kak. Itu yang tadi keluar. Kemurniannya fokus konsentrasi. Konsentrasi Oh. nggak ada. Nothing. Kadang-kadang terlalu tinggi bisa nggak kedetek juga. Iya. Pas di tengah-tengah, turunkan tetes air. Tutup. Turunkan pelan-pelan. Ya, Di coba blend. lagi. Kok itu nggak blank? Blend dulu. Oh, blank dulu, oke. Mau coba satu kali lagi. Kita lanjut aja biar cepet. Ya. Itu blendnya sekarang sampel. Ini untuk sampel. Ya, sembari menunggu hasil spektro diulang, kita sembari bersiap untuk melanjutkan purifikasi ya. Purifikasi dari gel yang sudah meleleh tadi. Silahkan dipindahkan. Ada pertanyaan? Konsentrasi minimal Oh, yang baik Ya. untuk diproses. biasanya kisaran 2 sampai 10 nanogram per mikroliter minimal ya. Minimal untuk proses PCR yang baik. 1 nanogram per mikroliter mungkin juga bisa, cuman agak terlalu sedikit ya. Jadi kita biasanya di lab sekitar kisaran 5 nanogram per mikroliter ke Dari atas. minus plus atas. Oh, ini enggak ada ya. Ada 2 kemungkinan. Kadang-kadang kalau tidak terbaca bisa terlalu kecil, bisa juga terlalu pekat. Karena memang ini alat UVV spektro ini punya limit. Jadi bisa coba diencerkan atau bisa juga ini terlalu encer sehingga nggak terdeteksi. Oke, it's okay. Kita bisa lanjutkan. Jadi prinsipnya gitu ya, kita pengennya kemurniannya sekitar 2, konsentrasinya kisaran 1 atau 2 nanogram per mikroliter sampai 10 nanogram per mikroliter. Itu cukup baik untuk melakukan PCR. Lebih tinggi tentu lebih baik. Tapi juga kalau terlalu pekat DNA-nya tidak baik juga untuk digunakan dalam PCR, perlu diencerkan. Karena reaksi PCR pun tidak boleh terlalu padat, tidak boleh terlalu pekat. Jadi kalau range kita 2 sampai 10 nanogram per mikroliter, it's good enough. Bagus. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Yang penting sudah melihat tahap isolasi plasmid, nanti boleh lihat hasil dari kelompok pertama tadi mendapatkan konsentrasi yang baik 10 nanogram per mikroliter.
Sekarang kita melihat tahap purifikasi. Ya, oke, kita skip dulu. Purifikasi ini adalah untuk memurnikan DNA yang tadi sudah didapatkan dari tahap elektroforesis. Sudah encer semua gelnya, aduh lepas. Maka dipindahkanlah yang sudah encer ini ke binding column. Sekali lagi prinsipnya sama ya dengan ekstraksi dan isolasi plasmid. Diberi nama binding column-nya yang mana Bu ditunjukkan? Ini binding column, oke. Sudah diberi nama gen N ya, gen nucleocapsid. Panjangnya 120 pasang basa, silahkan dipindahkan. Tidak sampai itu mungkin ya 500 saja, 500. Nanti kita pindahkan sedikit-sedikit. 500 mikroliter. Dilonggarin dulu ya, baru putar. Ya. Oh, itu terlalu kecil. Jangan, berarti udah lewat itu 100. Putar ke arah sebaliknya, Bu. Putar ke arah sebaliknya. Ya, tadi itu 10. 100 tadi. Terus ya, oke. 500 nanogram per mikroliter. Ya, dikunci. Kunci dulu. Oke. Ya, pipet. Kok bisa itu ya konsentrasinya ya? Pas tahap mana isinya? Tadi sempat washing. Banding kolom kos. Oh. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Tapi ini, Lin, sampel dari ruang virus kan ya? Oh. Sampel. Oke, sip. Sekarang di centrifuge. Ditutup. Oh iya, tempat pembuangan tipsnya. Ambil. Tadi ada di situ. Ya, betul sekali. Buang tipsnya. Udah langsung centrifuge ya. Aduh, ini di situ ada protokolnya, Bu Dok. Terus 12.000 selama 1. Ya udah 12.000. Dimasuk. Harus pada penyeimbangnya, Bu. Penyeimbangnya boleh pakai yang utama. Sebentar ya, saya pakai sarung. Ini ada bekas spin column? Gelangnya sama. Ya, kita pakai yang agak beda dikit, nggak apa. Itu cuma tinggal 1. Kolom purifikasinya tinggal 1. Pakai bindingnya. Berapa? 700. Diisi aja dengan air. Tunggu ya, kita bikin penyeimbangnya dulu sebentar. Oke. Ditutup. Begini. Tekan di tengah. Sampai telak. Udah. Tutup. Terus 12.000. Jangan pas gitu. Pelan-pelan dia akan turun dengan perlahan. Sabar aja. Sabar. Tekan kuat, Kak. Terus 12.000 sampai panas. 10.000 itu. Naikin lagi. Ya, terus tekan nyala. Sampai 12.000. Tekan yang lama, gitu. Iya, pas ya. 1 menit ya, Bu ya. 1 menit ya. Ini suhu ruang. Ya. Oke. Ya. Tapi kan di settingnya 4 derajat, dia kan belum naik. Nggak apa-apa. Intinya kalau harus suhu ruang it's fine, kita suhunya 4 ya nggak apa-apa. Tapi sebaliknya jangan. Kalau harus suhu ruang seharusnya suhu dingin kita bikin hangat. Ini kan purifikasi DNA nih ceritanya. DNA tuh suhu ruang aja cukup, tapi karena kita jangan habis waktu lagi menunggu sentrifuge kembali ke suhu ruang ya. Kan ekstraksi kalau
pakainya suhu ruang. Tapi itu harus sudah disetel keluar. Betul. Ya, gitu. Jadi biasanya kalau centrifuge itu kalau kita nggak terlalu kayak isolasi plasmid kan kita nggak perlu suhu dingin ya, suhu ruang cukup. Itu kita tidak perlu setting suhu ya, biarlah suhu ruang ya 25 atau 20 nggak apa-apa. Tapi kalau baru selesai isolasi RNA masih ketinggalan suhu 4 ya pakai juga nggak apa-apa, tidak akan rusak DNA. Itu extra thing aja sih. Daripada kita nunggu lagi, buang waktu, jalankan saja. DNA-nya tidak akan rusak ketika suhu 4 derajat. Oke, silakan diambil. Open ya. Oke, dipencet yang merahnya. Nah kan, apakah semua turun? Oke, berarti sudah cair semua tadi, benar. Karena saya nyangkut. Oke, sekarang ini langkah berikutnya, Bu Dok. Iya, supernatanya itu adalah hanya gelnya saja yang cair, dibuang. Oh, yang tadi ini aja Bu, bekas selai ada yang kosong di sebelah situ. Ya, itu aja. Iya, buang situ. Buang aja, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Itu DNA-nya sudah nyangkut. DNA-nya salah buang, salah. Pengalaman buruk ya Bu. Oke, langsung dikembalikan. Jangan taruh sini, tetap koleksi. Iya, kita cuci dulu ya. Kembalikan ke situ. Kembalikan. Kembalikan ke situ. Masih ada gelnya tadi? Masih ada ya? Tadi gel tadi mana ya? Tadi Ibu panasin tadi mana? Yang dipanasin tadi yang mana ya? Ini PCR produk. Oh iya benar yang dipotong tadi, betul. Tambahin lagi Bu. Habis ya, sampai habiskan semuanya. Kalau ada 700, tambahkan semuanya aja Bu sekalian. 700 aja biar cepet. 700 mikroliter muat harusnya. Ibu tunggu, itu selalu biasakan buka dulu, jangan main diputar kayak gitu, cepet rusak nanti. Oke. Ke 700 aja. Bukan 70, 700. Oh ya, benar. Sip. Oke, sip. Kunci baru ya. Semangat. Semangat. Ya, oke. Seharusnya bisa tuh semuanya sekaligus. Tapi kalian sudah udah habiskan. Masuk semuanya. Oke. Ada lagi masih tersisa, diambil lagi kalau masih ada. Oh, habis. Oke. Terus diituin. Di resuspensi. Pipet aja, pipet biar dek. Enggak. Tarik aja biar keambil yang ke atas. Ini pipet aja, pipet. Tarik pelan-pelan, lepas, buang. Terus semua push all the way. Push. Nempel ya. Tekan semua. Stop 2 stop. 2 stop ya. Oke, sip. Oke, dibuang. Centrifuge sekali lagi. Itu buang aja, Bu. Iya. Yuk, Bu. Mari. Supaya sempat. Kembalikan penyeimbangnya sini. Seimbang. Berlawan ya, udah. Tekan di tengah-tengah, tekan ya, Bu. Udah? Sudah bunyi? Oke. Oke, sudah ini. Mungkin sembari ya menyiapkan ya. Lintang tolong disesuaikan ini suhu 42 buat transformasi, Lin. Setting. Oke, bersiap untuk transformasi ya. Saya akan ambil sel kompetennya di -20. Kita bisa minta ke sebelah. Sel kompeten. Di situ. Freezer ya.
Oke. Baik, sembari menunggu purifikasi supaya waktunya efisien sambil mempersiapkan transformasi ya. Silakan yang melakukan transformasi siapa? Silakan ini dok, sel kompetennya. Ikuti protokolnya atau mungkin bisa dibacakan yang lain. Sel kompetennya disimpan di suhu 4 dulu. Ya sarung tangannya dipakai dulu. Di kolong situ dok. Di kolong ya. Pakai yang ukuran S yang kanan yang agak kecil. Jadi purif sembari menunggu, sembari kita siapkan purifikasi. Sekarang sudah selesai binding ya, sudah dikumpulkan semua DNA-nya di dalam binding kolom. Setelah itu lakukan washing ya Bu, di washing. Jadi ditambahkan washing buffer untuk mencuci sisa-sisa bahan kimia yang masih menempel di matriks. Dibuang supernatanya. Sementara itu transformasi sudah mengambil sel kompeten. Sel kompeten adalah sel E. coli yang sudah diberi perlakuan khusus sehingga dia mudah untuk bisa terbuka membrannya dan bisa dimasuki oleh plasmid. Dibuang, itu dibuang. Ya. Ya, dikembalikan, disusun lagi, tambahkan washing buffer. Dibaca protokolnya. Transformasi sel kompetennya disimpan di suhu berapa, Ibu? Ya. Ada tulisannya washing buffer? WB ini Ibu Eva yang tahu nih, WB. Sebentar, ini washing buffer WB ini Bu. Ini WB, ini elution buffer, ini EB. Ini terakhir nanti Bu. Oke, ini binding. Iya. Ini WB ini washing buffer. Silakan. Oke, yang transformasi sudah taruh di S sel kompetennya. Jangan di situ, langsung di S. S di pojok. Berapa lama Bu protokolnya disimpan selama? Jadi kita, teman-teman kita lagi dalam persiapan untuk melakukan tahap transformasi. Saya ingatkan lagi, transformasi tujuannya adalah kita memindahkan plasmid rekombinan atau plasmid tadi kita pakai fibroscript ya, yang sudah mengandung gen nukleokapsid, hasil ligasi tadi, kita mau kirimkan ke E. coli supaya E. coli memperbanyak secara cepat seiring perkembangan selnya, pembelahan selnya. Nah, untuk melakukan transformasi dibutuhkan sel kompeten sebanyak berapa di sini kita menggunakan transformasi kita menggunakan sel kompeten sebanyak 200 mikroliter. Sudah disiapkan. Cara pembuatan sel kompeten Bapak Ibu silakan dilihat di lampiran. Modul sudah disiapkan. Jadi itu ada penambahan LICL, garam-garam yang lainnya untuk mengkondisikan permukaan membran sel E. coli untuk dia mudah merenggang ketika ada pemberian heat shock, pemberian kejut panas secara tiba-tiba. Supaya kenapa perlu dibuka pori-porinya supaya di situ bisa segera ada proses transfer dari materi genetik yang kita sudah campurkan. Oke, tahap pertama mungkin bisa di-shoot di metodenya. Tahap pertama Ibu bisa kasih space sedikit. Adalah menambahkan 5 mikroliter DNA ditambahkan ke dalam sel kompeten sebanyak 200 mikroliter. Dalam hal ini yang digunakan adalah sel E. coli strain top 10. Ya. Nah, ini dilakukan sambil dikocok, bukan dikocok tapi dicampur secara perlahan. Kemudian direndam dalam es selama 20 menit. Nah, sekarang Dr. Anita bisa dicek apa sudah thawing. Kalau kompetennya kita simpan di minus 80 biasanya. Kalau sudah cair, thawing, sudah boleh Dr. Anita tambahkan. DNA-nya sudah siap di situ. Sekali lagi DNA-nya adalah plasmid fibroscript yang sudah kita tempeli dengan gen nukleokapsid, gen N.
Bisa dinaikkan di atas kursi saja mungkin supaya pencampur. Oh, di sini ya. Ini tadi. Oh ya, siap. Dokter Anita bisa di. Iya, silakan duduk. Dicampur ya, 5 mikro DNA. Dicampur. Yang purifikasi tetap jalan, silakan. Purifikasi masih tahap washing ya, masih mencuci. Sambil orang kedua mengerjakan transformasi. 5 mikroliter diambil itu yang 100 kayaknya, Dok. Benar ya? Oke, nah ini sel kompeten, dia agak fragile. Jadi perlakukan dengan gentle, termasuk ketika menambahkan DNA, jangan di vortex. Jadi dia kita lakukan sesudah dokter masukin, nanti dibikin gerakan memutar untuk mencampur secara perlahan ya. 5-6 kali supaya tercampur. Ambil DNA-nya ada di yang tulisannya DNA, tulisannya P ya P blue tambah gen N ya. Cukup ambil 5 mikroliter. Dilonggarin dulu ya. Nah, setelah sampai masuk, Dok, sampai bawah sekali masuk, nah putar, bikin gerakan muter sembari ngocok. 1, 2 sampai dia tercampur. Ya, 5-6 kali ya. Iya, begitu. Sedang, tidak terlalu harsh. Sekali lagi karena dia fragile ya, sel kompeten. Sudah selesai. Boleh dibuang tipsnya. Iya. Apa langkah selanjutnya? Didiamkan pada es selama 30 menit. Silakan dikembalikan di es. Oh, sorry, di sini selama 20 menit. Oke. Ya, 20 menit. Didiamkan di es. Di es, Dok. Jadi nanti dia tuh heat shock-nya ada di es. 42 kembali es. Dilakukan dengan cepat. Ya, oke. Dimulai dihitung waktu timernya. 20 menit. Nah, kita kembali ke purifikasi. Oke, sekarang lagi tahap apa ini, Bu? Washing buffer kedua ya. Iya, 2 kali cuci, betul. Ini pencucian yang kedua. Oke. Pencucian yang kedua, setelah ini langsung elusi ya. Ya kan? Sama kan kalau kita perhatikan langkah-langkahnya sama ya. Oh iya, ada tahap centrifuge tube kosong itu biar apa? Semua cairan yang tersisa turun semua. Kalau ada bekas apa gel yang iya. Tidak tambah dengan kondisi kosong kita centrifuge. Nah, supaya betul-betul kering. Si apa matriksnya hanya tersisa RNA-nya hanya tersisa DNA fragmen saja. Ada pertanyaan? Boleh saya baca? Kelihatan ditunjukkan boleh? Oh, apakah membuat E. coli kompeten itu strain khusus? Sebenarnya E. coli semuanya bisa dibikin sel kompeten ya. Apapun strainnya itu bisa dibikin sel kompeten. Karena prinsipnya sel kompeten itu dia kita berikan perlakuan dengan garam-garam yang bisa LICL dan sebagainya untuk bisa mudah untuk apa namanya membranselnya itu ketika diberi heat shock bisa merenggang untuk bisa masuk plasmid. Tapi gini, kita memilih strainnya itu berdasarkan sifat-sifat lain dari E. coli. Ya kadang-kadang ada soal strain E. coli yang baik sekali untuk ekspresi protein tertentu. Ya ada E. coli yang memiliki apa namanya dia bisa intinya tergantung pada apa fitur dari E. coli yang mau kita gunakan. Nah, prinsipnya bisa dapat digunakan berbagai macam jenis E. coli ya. Tapi top 10 ini biasanya digunakan untuk fungsi untuk cloning. Nanti untuk ekspresi protein ada berbagai jenis strain E. coli lainnya yang digunakan.
Nanti saya coba carikan kenapa kecepatannya. Gitu ya. Jadi kurang lebih bisa dilakukan untuk strain apa saja untuk sel kompeten. Tapi untuk nanti misalnya mau kita tujuannya untuk menghasilkan protein tertentu, kita perlu memilih strain yang memiliki keunggulan di bagian situ. Kecepatannya tetap 12.000. Ini apa tuh, Lin? Oh, waktunya, oke. Ya, untuk melakukan ini tahap terakhir nih, quick spin kolom kosong, ini 30 detik ya. Oke. Sudah? Nah, berarti selesai ini kita periksa lagi ya. Periksa dengan spektro lagi. Apakah kita sudah mendapatkan DNA-nya atau belum? Berapa mikroliter tadi? Oh, nanti tambahkannya elusi. Ya, sekarang terakhir ya, tahap elusi. Supaya hasil purif ini pekat, jangan banyak-banyak nambah volume elution buffernya. Berapa di protokol? 20 sampai 30 mikroliter. Coba tambahkan 20 saja. Tapi pas di tengah-tengah ya. Hah? Pakai. Pakai yang tadi, Nak. Ya, tapi pindahkan ke cup baru. Lintang kasih cup baru ya. Ya. Dinamakan dulu, Bu. Selalu dinamai dulu. Jangan dibuang. Capek-capek nanti dibuang. Bu, diberi nama dulu, Bu. Cup barunya. Iya, dikasih nama itu sampel apa, Bu? Gen N ya. Gen N. Lalu biasakan ketik nama fragmennya apa, tulis nama fragmennya apa, di sampingnya tulis tanggal. Itu di praktis, ya, tanggal hari ini. Tulisannya apa tuh, Bu? Oh ya, oke, sip. Oke. Ini adalah hasil purifikasi ya. Oke, silakan dibuka, dimasukin. Binding kolomnya dipindahkan, ya, dibuka, masukin elution buffer EB yang tulisannya kuning ya, yang warnanya kuning tuh. Mungkin let's make it 20 lah, 20 atau 25 ya baiknya, 25 aja. Tadi cukup tebal tidak bandnya teman-teman? Tadi bandnya tebal tidak di sebelah? Cukup tebal. Oke, 25 boleh. Iya. Jadi berapa volume yang ditambahkan pada tahap elusi ditentukan oleh seberapa banyak amplikon atau hasil PCR yang diperoleh pada tahap elektroforesis tadi, pada tahap PCR dan elektroforesis. Kalau tipis, semakin sedikit lah volume eluen yang ditambahkan. Supaya pekat sekali dia kan. Kan logikanya makin banyak ditambahkan eluen, makin encer reagent. 25 Ibu tambahkan di tengah-tengah, Bu ya. Pas di tengah-tengah. Langsung masuk ke das. Tunggu, taruh dulu, itu diletakkan dulu sih itu. Supaya tangannya bisa bantu mengarahkan ke tengah. Tegakkan isi kolom. Wait. Iya, nggak apa-apa, santai aja, turun pelan-pelan, terus. Ya, taruh di tengah-tengah saringan. Tengah, terus push. Semuanya. Iya, udah selesai. Oke, ditutup. Didiamkan 1 menit supaya terjadi elusi dengan sempurna. Ya, selesai kita ya, tinggal centrifuge. Kita ukur ya dengan spektro ya, apakah betul sudah diperoleh DNA pemotongan tadi. Sembari kita mempersiapkan transformasi, berapa menit lagi penungguannya? Oke, transformasi 5 menit lagi. Dokter Anita segera cek apakah suhu 42 sudah siap. Karena ini prosesnya pemindahannya harus cepat. Suhu S 42, suhu S lagi, suhu 4 derajat. Oh, masih turun ya. Tambah air ya supaya. Oke. Apalagi yang belum? Purifikasi sudah. Kita bersiap untuk transformasi. Yang terakhir nanti isolasi plasmid ya. Ya. Ini bisa terkenal ke seluruh Indonesia nih rice cooker nih, bisa-bisa nih. Iya, biar cepat. Intinya pengontrolannya ada di
termometer. Termometernya menunjukkan suhunya tepat. Sebenarnya kita ada tutupnya biasanya ini ya, yang aluminium. Kontrol. Ya, jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jika ada mau terpanggil untuk menyumbang water bed buat lab Biokesmas, kami dengan senang hati. Loh kok promosi? Menerima. Oh iya, yang segini aja 19.000 sampel apalagi. Oke, sip. Kita sembari menunggu itu, kita boleh centrifuge ya, sudah 1 menit ya. Sudah 1 menit? Centrifuge, hasil purifikasi, 12.000 RPM, 1 menit. Silakan Bu, di sini penyeimbangnya sudah ada? Ya, boleh, nggak apa-apa dipakai. Kurang lebih sama itu beratnya, pakai aja. Ya, berseberangan. Berseberangan. Oke, ditutup. Nyalakan spektro ya, siap. Siapa yang mau spektro? Kali ini gantian orangnya. Kita pastikan apakah mendapatkan. Iya, tekan. Oke, sudah 1 menit. Di start langsung. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang mana pertanyaannya? Aduh, maaf. Oh, ya. Ada lagi. DH5 alfa juga, ya bagus juga DH5 alfa, betul. Apakah jika berlebihan bisa disimpan di? Oh, tidak disarankan. Sel kompeten dari awal pembuatan buatlah dengan volume yang cukup untuk pemakaian 1 kali. Kenapa? Karena saya bilang tadi sel kompeten itu fragile, dia itu mudah stres, mudah rusak. Jadi begitu Anda sudah perlakukan heat shock, sudah jangan digunakan lagi untuk yang berikut, langsung dibuang. Maka waktu pembuatan sel kompeten pertama, setelah perlakuan dengan garam, simpanlah dalam volume yang secukupnya untuk 1 kali transformasi. Misalnya 100 mikroliter, 50 mikroliter, cukup 1 kali. Gitu. Jadi aliquotnya harus sebanyak mungkin. Sekali keluar dari minus 80 sudah, jangan dimasukkan kembali. Kualitasnya akan sangat menurun. Ada lagi yang belum saya jawab? Oh, info yang strain yang untuk baik. Oh, ya bisa pakai tadi DH5 alfa tuh paling sering digunakan, DH5 alfa betul. Tapi top 10 juga saat ini cukup banyak. Bisa menurut saya pakai top 10 bagus nih. Top 10 DH5 alfa bisa digunakan, Bu. Pemesanannya di mana saya belum tahu, mungkin coba dihubungi di lab mikrobiologi. Di ITB sih pasti banyak kalau ada kenalan kolaborator dosen di situ. Ada lagi? Pada tahap transformasi, kemungkinan untuk beberapa plasmid masuk ke dalam 1 E. coli. Apakah ada? Apakah jumlah plasmid yang masuk berpengaruh terhadap kualitas E. coli tersebut? Ya, kemungkinan selalu ada, tetapi kemungkinannya kecil. Karena dalam waktu 1 menit heat shock 42, apalagi ukuran plasmidnya besar, ini soal probabilitas sebenarnya. Jadi it's not like impossible atau tidak, tapi mungkin, tapi probabilitasnya makin kecil. Ya, satu plasmid saja kadang-kadang nggak bisa masuk, apalagi 2 plasmid. Tapi saya bukan bilang tidak mungkin, mungkin saja, tapi probability-nya lebih kecil, sekaligus 2 masuk. Tentu ketika masuk sekalipun ini akan metabolismenya makin berat buat si sel ya. Gitu. Jadi mungkin dia juga low copy number, artinya dia artinya pembelahannya mungkin tidak secepat sel yang wild type yang normal. Gitu. Jadi kemungkinannya kecil. Biasanya 1 plasmid. Ada banyak kemungkinan kita melakukan 2 plasmid, misalnya helper plasmid juga bisa. Cuman biasanya dia menggunakan strain E. coli khusus yang bisa 2 plasmid sekaligus yang saling support. Nanti kita bahas itu lebih lanjut, tapi umumnya kita dalam hal ini melakukan 1 sel 1 plasmid. Oke, tahap terakhir sudah selesai, Bu, sudah elusi? Bisa dibuang. Jangan ragu-ragu, itu dibuang. Udah ditutup. Oke, kita siap spektro ya. Siapa yang mau spektro? Untuk memastikan dapatkah kita DNA-nya?
Dari takut ya, takut jelek. Jadi begitu ya. Iya. Nah, sementara itu transformasi lanjut ya. Sudah siap heat shock dilakukan dengan cepat. Jadi nanti ice bucketnya diletakkan bersebelahan dengan inkubator water bed 42 ya. Supaya dipindahkannya cepat. Nah, intinya gitu. Jadi gitu. Pertanyaan tadi bagus ya. Jadi intinya ada dalam rekayasa genetik kita juga menggunakan dua plasmid berpasangan di satu sel tuh bisa untuk saling mendukung. Itu namanya helper plasmid biasanya. Tapi umumnya kita dalam proses cloning kita hanya melakukan satu plasmid gitu. Nah, silakan bisa langsung dipencet nucleic acid yang kiri atas. Ya, jangan lupa di blanko dulu pakai apa tadi? Elution buffer ya. Pakai buffer yang sama yang tadi dipakai untuk elusi yang kuning, Bu. Nah, kasih yang kuning dulu. Ya, selalu begitu ya. Blanko pakai buffer yang sama dengan yang melarutkan. Tadi, oke. Dimasukin 2 mikro, sudah disetting 2 mikroliter pipetnya. Ini, oke. Buka dulu, dorong aja pelan-pelan ke atas. Dibuka, dorong buka atas. Buka aja ya. Oke. Nggak apa-apa. Saya contohkan mungkin ya, satu kali ya, saya contohkan ya, supaya. Aduh, sorry, sarung tangannya. Sudah heat shock ya? Sedang 42. 1 menit kan ya? 1 menit di 42. Oh, udah beres. 2 mikro. Oke. Nah, selalu mulai duluan dengan, ups, kenapa dia? Oh, ini bukan 2 mikro kayaknya deh. Kok nggak masuk? Tintang. Ada tips yang lain, ini 2 mikro lah benar. Kenapa nggak masuk tipsnya? Oh, oke. Kurang oke. Nah, ini ya. Nah, ini nggak bagus nih. Tolong ganti dong ini tipsnya. Longgar nih. Ada microchip yang lain. Ini kurang kompatibel. Tolong tempat buang tips dong. Untuk arahkan bantu aja dengan ini, taruh pas di tengah-tengah. Iya. Oke. Pencet blank. Oke, 0 ya. Udah. Tadi sampelnya yang mana? Ini. Campurkan dulu. Oh, ada tisu? Tolong tisu. Begitu dulu.
5,4 nanogram per mikroliter. Gitu ya. Ini dapat ininya. Konsentrasinya bagus, 5 nanogram. Nah, memang hasil purif, for some reason hasil purif itu biasanya memang serapan 260-nya itu selalu berbeda. Dia tidak, karena ada mungkin ada komponen yang lain. Jadi yang penting adalah Anda lihat bahwa Anda mendapatkan konsentrasi DNA-nya 5,4 nanogram per mikroliter. Oke, mau coba sekali lagi mengukur? Silakan. Jadi fragmennya dapat ya. Anda blank lagi. Sekali lagi ya. Di tab dulu, di tab dulu. Iya. Di dots aja, di pakai tisu, jangan diusap-usap, ditek-tek gitu aja. Nah, gitu. Ya. Oke. Taruh binding buffer itu. Apa? Buffer elusi. Yang kuning. Jadi ini pipet yang orange tuh dia tipsnya beda rupanya. Dia siap isolasi plasmid ya. Terakhir, siapa isolasi plasmid? Dibantu pakai tangan, Bu. Bantu itu simpen dulu. Nah. Tengah-tengah. Oke. Tutup. Blank. Oke. Itu sudah baseline, dibuka. Ditepuk pakai tisu ya, dikeringkan maksudnya. Oh, kalau dikeringkan aja ya. Atasnya juga. Oke, sudah masukin flash sampelnya 2 mikro. Dengan cara yang sama. Nah, ini teman-teman saya sembari menerangkan ini. Oh, lagi mau nambahin ya? Udah 20 minutes? Wow, that's fast. Cepat juga, 20 menit aja. Oke, sambil saya terangkan ini ya. Mungkin tunggu dokter ini selesai dulu biar bisa mendengarkan sekalian. Oke, kita lihat konsentrasinya. Start sampel ya. Ya. Nah, sama dengan saya ya, konsisten ya. Jadi benar konsentrasi fragmen hasil purifikasi saudara-saudara Bapak Ibu, konsentrasinya adalah 5 nanogram per mikroliter. Jadi sudah dapat digunakan untuk proses restriksi dan ligasi selanjutnya. Oke, bisa disimpan. Akhirnya berhasil, purifikasinya berhasil. Oke, sudah ya, saya terangkan dulu. Purifikasi selesai, disimpan di minus 20. Sementara boleh simpan di S dulu. Yang hasil purifikasi, Bu, yang namanya gen N tadi. Gen N ya, disimpan. Itu untuk sudah punya gen hasil PCR ya, gen nukleocapsid. Nah, saya sebelum kita memulai isolasi plasmid, saya mau terangkan sedikit informasi mengenai transformasi. Caranya itu ada banyak metode, di antaranya pakai heat shock method yang sedang dilakukan oleh Dr. Anita. Ada juga cara namanya elektroporator, menggunakan alat elektroporator. Ini salah satu komponennya yang digunakan, seperti modelnya kayak kuvet, tapi bedanya dia ada logam metal di sini yang akan memberikan kejut listrik. Jadi tadi kalau pakai metode yang heat shock itu dicampurkannya pada PCR tube, ini dicampurkannya di sini. Artinya dicampur di PCR tube, dipindahkan ke sini. Apa yang dicampurkan sekali lagi? Plasmid dan sel kompeten. Nah, di sini ada logam ya, logam di mana menjadi konduktor untuk meneruskan arus listrik. Jadi sesudah ditambahkan di sini DNA dan sel kompetennya, maka dipindahkan ke alat elektroporator. Kemudian dengan arus yang besar dan sangat cepat, saya lupa berapa voltasenya, kita berikan kejut supaya saat itu sel kompetennya juga terbuka untuk bisa dimasuki ya oleh plasmid. Sangat cepat, dan ini dia lebih praktis, kita tidak perlu tunggu lama, sangat cepat. Nah, itu kalau di lab punya alat, kalau sering melakukan cloning gen, boleh alat elektroporator dibeli,
Ini alatnya, ya sekali lagi ini ada metalnya di sini. Setelah selesai langsung dipipet keluar dari tube ini, pindahkan ke microtube, ditambahkan SOC. Ya, SOC sebagai medium yang kaya nutrisi, yang ada gulanya, dia penting untuk sel yang baru saja selesai ditransformasi supaya tumbuh dengan sehat. Baru kita bawa dia untuk di plate, kita ke cawan Petri nanti ya, kita spread dia ke cawan Petri untuk dapat koloni transforman ya. Jadi silakan kalau ada yang butuh alat ini. Oke. Sekarang siap ya sudah siap, sudah di shake ya dokter ya. Tadi SOC sudah ditambahkan? Oke. Jadi kita lanjutkan lagi metode heat shock. Sudah ditambahkan SOC medium yang ada, dia mirip LB tapi dia ada kandungan gulanya, ada kandungan glukosanya sehingga dia lebih cepat pertumbuhan dari sel kompeten yang sudah ditransformasi. Nah, kita seharusnya menunggu selama 1 jam. Oke, tunggu, mungkin saya pakai. Jadi, sesudah selesai heat shock dan diberi SOC, kita shaker dia, kita shake di suhu 37 di sini ya. Selama, kok nggak dinyalain shake-nya, Lin? Shake-nya dinyalakan selama 1 jam. Sudah, jangan dimatikan. I turn it on. Sabar. Oh. 37-nya tidak nyala. Sebentar ya. Oh, kepencet ini. Oke, sudah. Jadi tadi sesudah selesai SOC ditambahkan. SOC ya, tadi ditambahkan kepada, kenapa harus ada gula? Kenapa harus pakai SOC, harus ada gulanya? Karena transformasi ini dia baru kemasukan sesuatu bahan genetik baru, sehingga dia perlu dikasih nutrisi yang kaya, yang bisa menumbuhkan dengan happy dia. SOC kita shaker dia selama 1 jam di suhu 37 derajat Celcius. Sudah 1 jam, ini supaya kita mempercepat waktu, kami panitia sudah menyiapkan transforman yang sudah kita shaker 1 jam, maka boleh langsung dipakai praktikan. Untuk langsung ke tahap selanjutnya, sudah 1 jam, adalah di spread, ditumbuhkan pada medium LB atau MLB yang sudah kita masukkan antibiotik ampicillin ya. Silakan. Ini elektroporator, sama prosesnya. Berkali-kali ya. Alat yang saya tunjukkan seperti kuvet tadi itu digunakan nanti sesudah beres dicuci. Cuci dikasih alkohol, ya biasanya kita cukup pakai air, alkohol 70, air lagi dikeringkan. Jadi mati sel-selnya. Oke, jadi sekarang adalah tahap kita akan menumbuhkan transforman yang sudah ditumbuhkan di SOC tadi, kita pindahkan ke medium plate LB yang sudah kita beri ampicillin sebanyak 100 mikrogram per mililiter. Nah, ini kita menambahkan, jangan terlalu banyak tekniknya ya. Kadang-kadang orang menambahkan 500 mikroliter, itu terlalu nanti numpuk. Koloninya kita inginkan adalah koloni yang terpisah-pisah dengan jelas, supaya kita bisa membedakan mana koloni positif, mana koloni negatif. Jadi sebaiknya ada, karena satu koloni itu memiliki set materi genetik yang khas. Jadi jangan di-pick kalau Anda belum jelas satu koloni yang jelas itu seperti apa, harus terpisah dengan jelas koloninya. Maka memasukkannya itu untuk di spread 50 mikroliter atau paling maksimal 100 mikroliter. Dimasukkan dan di spread. Hati-hati dari api, jangan langsung ke alkohol. Takutnya nanti dia ini menyala. Duk, meleduk langsung. Agak dijauhkan sedikit alkoholnya. Bagaimana? Label, oh ya, labelnya diberi nama, sesudah di spread, beri nama dengan baik, beri nama E. coli, E. coli ditambah P. blue script, atau P. blue saja, ditambah gen N, dan tanggal hari ini. Ya, jadi ini adalah harapannya akan tumbuh sel-sel yang mengandung gen nukleokapsid virus SARS-CoV yang ada di dalam plasmid P. blue script yang ada di dalam sel E. coli.
Oke, silakan orang kedua. Kita masih punya satu plate kosong lagi. Ada yang mau mencoba lagi? Ditambahkan transformannya. Silakan yang belum. Kayaknya mbaknya belum yang baju hijau. Silakan mbak. Dipanaskan tangannya biar hangat. Ini latihan muscle ini, muscle memory. Jadi ditambahkan 50 mikro ya dok? 10 mikro di spread ya. Oke, siap-siap isolasi plasmid yang terakhir, semangat. Isolasi, ya. Silakan langsung, siapa yang kebagian isolasi plasmid tadi? Tugasnya siapa? Isolasi plasmid. Terakhir ya. Jadi, Dokter Desi, silakan. Isolasi plasmid adalah tahap terakhir dalam pengerjaan di lab sebelum kita sequencing. Jadi ini dilakukan, silakan. Sembari orang kedua masih melakukan spread hasil transformasi, harapannya besok tumbuh koloninya ya. Sementara Bu Desi menyiapkan tahap isolasi plasmid, tahap terakhir. Hah? Marker? Tidak di saya. Ada dua ya, tunggu mungkin tunggu sabar. Maybe here. Oh ya, ada dok. Ada di sini. Kebiasaan. Enggak deh, this is my pen. Dikasih nama plasmidnya itu apa? P-blue. Ya, ini. P-blue tambah N atau gen N ya. P-blue N 1, P-blue N 2. Nah, ini sekali lagi ini biasanya tunggu saya jelaskan dulu prosesnya ya biar tidak bingung teman-teman di rumah yang online ataupun yang ini mengikuti urutannya. Saya pakai masker dulu, aduh. Tadi itu sebenarnya kami sesudah teman-teman nanti melihat koloni-koloni yang tumbuh di plate tadi, mana saya contohkan tadi plate 1 ya. Nah, ini misalnya ya ini nih. Dalam waktu 16 jam, misalnya hari ini di spread, hari ini teman-teman spread tadi, besok pagi, besok siang, sudah tumbuh koloni-koloni seperti ini yang terpisah. Ini kurang bagus, pemisahannya masih kurang bagus. Harapan kita besok ya punya teman-teman lebih bagus. Satu koloni yang ada akan banyak koloni yang tumbuh. Pilih satu koloni saja yang terpisah dengan jelas. Di-pick, diambil pakai tips yang steril, dicolek, di laminar ya kerjanya. Kemudian dimasukkan ke dalam medium LB yang mengandung ampicillin. Kenapa? Karena kita ingin mempertahankan supaya yang tumbuh itu hanya sel kita yang sudah memiliki P-blue script ya dan gen N. Jadi dicolek, langsung dimasukkan ke seperti ini. Lintang bisa tolong itu? Enggak, iya Falcon itu. Kosong nih. Ya. Nih. Jadi besok hari ketika koloni sudah tumbuh di sini, dicolek pakai tips steril, ditumbuhkan ke medium LB cair yang sudah mengandung ampicillin. Nah, ini kita tumbuhkan di shaker lagi selama 16 jam lagi. Kenapa? Supaya yang tumbuh di sini hanyalah semua E. coli yang memiliki plasmid P-blue script yang sudah mengandung gen N tadi ya. Kalau kita tidak tambah dengan ampicillin, takutnya tumbuh sel-sel yang lain yang merupakan kontaminasi. Ya, jadi selalu tambahkan ampicillin lagi. Sekali lagi kenapa? Karena ampicillin resisten ada dalam plasmid P-blue script tadi ya, sehingga ini mempertahankan yang tumbuh di sini hanya semua sel yang memiliki gen N yang ada dalam P-blue script. Oke, silakan. Nah, sekarang ini sesudah dia tumbuh menjadi keruh, kita lakukan panen sel untuk isolasi plasmid. Kenapa? Karena kita ingin melakukan sequencing habis ini. Memastikan urutannya benar dengan sesuai yang kita rencanakan di desain primer kemarin. Ya, ini lakukan isolasi plasmid. Artinya mengambil DNA-nya si E. coli kembali di sini. Ya, DNA yang sudah mengandung gen N. Nukleocap. Silakan dibuka modulnya di bagian isolasi plasmid. Silakan dilihat langkah-langkahnya, dibantu temannya. Langkah pertama, pindahkan isolasi plasmid. Pertama-tama dipindahkan dulu selnya sebanyak
Kita bagi dalam dua cup ya. Masing-masing diambil sebanyak, iya, 1,5 kalau muat. Kalau cup berapa mili cupnya yang disediakan di situ? Coba diangkat, 2 mili. Oke, silakan ini pakai 1,5. Berarti 2 kali menambahkan ya, 1 mili dulu. Setting ke 1 mili. 1 mililiter. Ke arah kebalikan ya, gitu. 1 mili. Itu bisa tolong dimatikan kan? Di washing, dibersihkan dulu dengan. Oh, sure. 1 mili masukin. Ya, betul. Pakai yang biru mana itu? Vortex-nya di mana ya? Ini intinya dihabiskan semua ya. Dibagi ke dalam 2 cup. 1000 dibuka dulu. Saya bantu buka, tapi biasanya kita buka dulu ya. Buka dulu baru supaya tidak tumpah ya. Ya, dibuka, itu dibuka juga, Dok. Iya. Ya. 1 mili ya. Setelah itu setting ke 500, masukin 500 mikro. Ini sudah selesai ya, berarti 42 ya. Dan oke, bisa ditambah lagi, Dok. Tambah lagi 500, masih cukup space-nya. Di setting ke 500, tambah lagi. Karena ini kan microchip 2 mili ya, sehingga akan 2 mili cukup untuk 1,5. Iya. Oke. Disiapkan. Suhu sentrifugenya suhu berapa? Suhu ruang ya. Ya, ini E. coli top 10 yang oke. Sudah bisa di centrifuge, tutup rapat. Iya, 12.000 RPM. 12 atau 13 ya? 12 ya? Ya. Berhadapan. Kalau orang luar tuh ngeliat kita di lab tuh kayak mipet-mipet apa gitu. Kan abstrak ya, cuman kayak cairan-cairan. Kalau orang kayak kultur jaringan gitu. 1 menit. Kalau yang besar kan kelihatan ya, misalnya tanaman gitu. Mungil, nggak kelihatan abstrak. Kelihatannya cuma mipet-mipet terus. Padahal cuma bolak-balik sentrifuge doang. Oke. Setelah ini langkah berikutnya apa? Siapkan. Dibuang ya, supernatanya ya. Dihabiskan sampai masih ada ya tadi. Masih ada, habiskan ya. Tambah lagi. Belum. Nanti ini dihabiskan dulu nih, masih ada nih. Iya, artinya sampai habis semuanya ya. Supaya kita mengumpulkan biomasa selnya sebanyak mungkin gitu loh. Logika. Belum. Kita pisahkan dulu. Pisahkan dari iya. Boleh lihat langkahnya, Dok? Sini. Saya mau cek dulu. Aduh, sorry. Oh ya, buffernya siapin dulu. Nggak langsung pindahin ya, ini buffernya nih. Buffer lysis itu punyanya isolasi plasmid ya. Ya, dipindahkan aja ke depan. Iya. Ibu, makasih. Ya, sekarang harapannya sel E. coli-nya udah ada di bawah di dasar, mungkin tipis ya.
Ada ya? Iya, nggak apa-apa. Dibuang, cairannya dibuang. Ini ke mana ya? Iya, nggak apa-apa. Ini sel, yang penting kan selnya ya. Sel E. coli sudah ada di pelet di bawah. Iya, dibuang. Semuanya, semuanya. Nah, semua dibuang. Terlambat. It's okay. Di tap-tap di sini. Iya. Kenapa dibuang? Karena biomasa selnya sudah ngumpul di bawah ya, menjadi pelet. Meskipun tipis, tapi bisa terlihat ada pelet di bawah. Bisa ditunjukkan di dasar. Ya, dia tipis. Memang, karena ini memang menumbuhkannya 16 jam seharusnya. Ini kan kita belum 16 jam kita panen ya. Tapi seharusnya ada bisa ya. Ada pelet sel putih di bawah. Itu yang mau kita pecahkan untuk diambil isolasi plasmidnya, lisis. Oke, tambahkan lagi, dihabiskan. Masih ada lagi. Bagi 2 lagi. $500 ya. Masih ada nggak apa-apa, terus ditambah lagi ya. Mungkin 250 bagi 2 ya. Coba di setting. Ya oke lah, it's okay, you can do that. Oh, nggak terambil dok. Oh, di setting dulu, oke. Ya, bikin 250 lah. Saya bagi 2. Ya, dah. 250. Nggak apa-apa. Bubble ya. Dah cukup. Di centrifuge. Berhadapan. Tutup rapat ya, sudah. $12.000 ya, sama ya. 1 menit, start. Oke. Langkah berikutnya apa? Dibuang dulu supernatanya ya. Ingat kita tinggal peletnya diapain? Ditambahkan PD1 buffer. Coba dilihat. Buffer lisis itu. Ya. PD1 buffer ini mengandung deterjen untuk melisiskan sel. Ya, 200 mikroliter pakai yang itu boleh ya. 200. Plasmid ini paling santai, dia tidak membutuhkan suhu yang dingin. Artinya dia relatif stabil ya, kan udah sirkuler, terus dia double stranded. Jadi kita tidak perlu terlalu artinya hati-hati, tapi dalam soal ini kita tidak perlu khawatir soal temperatur suhu. Kalau mengirim plasmid ke luar provinsi pun tanpa es juga aman. Gitu. Tapi kalau ngirim RNA, ngirim enzim, nah itu butuh packingnya berat, butuh suhu dingin. Enzim restriksi, enzim itu kan cenderung rentan suhu ya. Dibuka, dipencet yang merah ya. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin di Zoom yang belum terjawab mungkin? Sudah ya? Oke. Pelan-pelan. Nih, ada lihat pelet warna putih di dasar bagian depan. Ya, jadi silakan dibuang. Iya. Pelan-pelan dibuang. Ya, sudah dikeringkan. Letakkan kembali. Cup kedua. Supernatan dibuang.
Ya. Dah, siapkan PD1 buffer adalah sel buffer lysis untuk menghancurkan biomasa sel, melisiskan ya. Melisiskan biomasa sel. Kemudian nantinya harapannya akan kita ambil plasmidnya. Sebenarnya secara prinsip sama semua ya, ekstraksi urutannya segitu. Jadi setelah dilisis, masukin ke binding buffer, dicuci, elusi. Jadi sederhana sih prinsip. Ya. Iya, itu dia bubble seperti karena mengandung deterjen, makanya dia seperti itu. Beres ya. Ini tinggal apa lagi? Bintang mau spread. Dan ya, dan. Oke, good. Sudah di sealing pakai plastik. Plastik sudah ya. Oh, Ray. Berapa RPM? Oh, vortex. Hah, vortex? Perasaan? Hah, di vortex. Oh, ini baru tambah buffer. Sorry, pikir udah pindah. Betul. Vortex kalian tolong disiapkan. Sini. Tunggu. Ditekan sekaligus 2 biar efektif. Taruh 2-nya. Iya. Ini dikasih sudut buka. Ya, gitu. Tekan. Ini supaya apa? Semua biomasa sel yang terendapkan tadi kembali larut dan dia ini lisis ya. Berapa lama? Sampai pegel. Sampai? Sampai bosen kan? Sampai homogen. Ya mesti kuat tuh tulang belakang ya, banyak berdiri banyak. Dokter Anita paling paham deh kalau udah lama-lama di lab ya dok. Sampai pegel ya, pagi sampai malam. Kehidupan tikus lab. Oke, sudah cukup, sudah larut. Langkah berikutnya, sudah tersuspensi dengan baik, sudah homogen. Langkah berikutnya ditambahkan buffer apa? PD2 sekarang. Iya. Tidak. Lanjutkan terus. Belum saat. Jangan dibuang. Sampelnya habis. Dari PCR loh. Nightmare langsung. Kalau aku kayak gitu aku pulang langsung. Kumpul tenaga buat besok. Setelah tahap oke. Jadi kurang lebih sama lisis, kemudian denaturasi ya, denaturasi protein. Kemudian setelah itu kita melakukan presipitasi ya, kemudian washing pencucian dan terakhir elusi. Gitu. Jadi mau ganti kit model apapun ya prinsipnya sama, itu langkah-langkahnya itu. Ini alat yang paling penting tuh di lab. Ya ini centrifuge, terus ya water bed, inkubator. Oh iya itu bukan alat lagi, itu senjata namanya. Lihat dong, ini alat modifikasi kedua yang dibikin di lab. Keren ya. Itu Remy yang bikin tuh, alat Remy sama Chris. Alat untuk menggantung mikropipet. Nggak usah yang beli, bisa bikin sendiri pakai. Kalau mau pesan silakan menghubungi nomor. Langkah berikutnya tolong dilihat. Oh, sudah pindahkan. Semuanya dipindahkan ya. 700 mikro. Kalau volumenya kurang nanti diulang. Grup yang pertama sudah selesai kah? The other group sudah beres? Sudah selesai ya? Dan, oke. Biasanya kita lakukan ini dalam waktu 3 hari, 2 hari ya.
Hari ini 1 hari penuh. Biasanya tuh hari pertama ekstraksi, PCR, elektroforesis, purifikasi. Bisa lanjut di hari yang sama sih, purif, restriksi. Ya kalau mulainya pagi-pagi sekali, bisa lah sampai restriksi, sampai ligasi. Ligasi dibiarin overnight biasanya. Ligasi. Iya, kalau ligasi hari pertama diakhiri dengan ligasi di suhu 4 derajat, bisa overnight. Semalaman, besok pagi datang langsung transformasi. Ya 3 hari total. Karena transformasi kan butuh didiamkan kan, transformasi kan plate-nya butuh didiamkan 16 jam buat hari keesokannya lagi. Jadi keesokannya lagi sudah 3 hari. Isolasi plasmid hari ketiga. Jadi 3 hari biasanya. Simpan hasil apa? Hasil isolasi plasmid. Di kulkas minus 20 disimpan ya. Setelah ini langsung washing dan ini. Sekarang jam berapa? 5 lewat. Wow, kita nggak ada waktu buat diskusi lagi sequencing. Memang padat kegiatan. Ini buat teman-teman yang grup 1 yang tadi melakukan PCR, elektroforesis. Ini hasil purifikasi di ruangan ini menunjukkan hasil yang baik. Konsentrasinya 5 nanogram per mikroliter, bisa digunakan untuk restriksi. Jadi ini sudah amplifikasinya berjalan dengan bagus. Kemarin yang untuk gen VP itu full length-nya berapa? 2000 berapa pasang basah? Full length-nya. 500 ya? Sepertinya lebih harusnya. Kan primer yang kemarin Dokter Anita cerita itu dari Bali itu kan VP ya dia. Gampang, tinggal minta sequence-nya blast aja, nanti ketahuan. Oke. Start. Semangat Bu Desi sampai akhir. Semangat. Teman-temannya udah teler semua nih. Barisan cloning. Ini baru 1 kali. Kadang-kadang kan ada saatnya kita udah di cloning, dikirim sequencing, tahu sequence yang beda sekali, yang bukan kita inginkan. Terus ulang lagi. Atau nanti sebenarnya saya pengen ngajarin kalau sequencingnya keluar tuh kita ngecek frame itu seperti apa. Karena meskipun sequence-nya sama, tapi tiba-tiba ada delesi, ada nukleotida yang hilang atau ada insersi. Nah, itu karena akhirnya tidak menjadi protein yang fungsional. Kita mesti melakukan cloning ulang. Bisa aja terjadinya di banyak titik, bisa karena enzimnya nggak bagus. Kadang-kadang enzim PCR tuh ya, polymerase itu bisa error juga loh. Kalau siklusnya kebanyakan, sebaiknya 30 siklus, maksimal 35. Kalau kebanyakan dia lama-lama akan introduce nukleotida yang salah.
Sehingga kita begitu kita udah capek kerja ligasi, ujung-ujungnya pas di sequencing ternyata ada penambahan atau ada nukleotidanya yang delesi atau berubah atau dibuang ya. Ini plasmidnya sudah menempel di matriks binding column. Salah tuh, jangan sampai. Udah kebayang. Itu tidak efisien waktunya. Tapi ketika di peak 10 koloni semuanya harus dicek ya. Nanti kita cek pakai restriksi atau cek pakai PCR untuk memastikan mana dari 10 koloni ini yang misalnya positif. Gitu. Kalau dari balai karantina ikan berarti berapa orang dong? Berapa orang dari balai karantina perikanan? 2 ya. 2. Masih banyak anak-anak ini magang di situ. Waktu kita ke sana ya banyak yang lagi magang ya. Masuk terus ya mereka ya. Dari SMK mana tuh? SMK mana mereka? Mereka SMK ya? Yang praktek. Oh, itu mahasiswa. Oh, itu mahasiswa. Oke, sih. Dari perikanan ya berarti? Dari angkatan pertama. Di situ. Oke. Saya pikir dari kejuruan. Iya, ya. Pasti di situ. Oke, sekarang sudah tahap sudah elusi ya, Lin ya? Sudah selesai. Yang dibuang yang mana? Ayo. Iya, goal. Ya, sudah bisa dibuang. Disimpan, Anda sudah punya plasmid T-blue script yang mengandung gen N. Ini siap dikirim sequencing ya. Nah, nanti kita diskusi sama-sama di tengah, di ruangan tengah. Sebaiknya kita akan mengecek dulu sebelum. Terima kasih atas semangat dan atensinya.